Dianya kemana? Ke kamera? Ke saya, Bu. Ke SI, oke. Ibu pertama, Bu, apa yang membuat Ibu membuka PKBM ini? Apa yang ada di benak Ibu? Karena masyarakat membutuhkannya ya. Masyarakat sini kan banyak tuh. Jadi kita bikin kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pendidikan ataupun di keterampilan. Keterampilan Ibu. Lalu mengapa Bu memilih jalan keterampilan tangan dan membuat kecantikan seperti ini? Apa memang Ibu dari dulu memang sudah hobi atau seperti apa? Ya, sebenarnya ini lembaga ini kan udah berdiri lama ya. Jadi program itu satu persatu muncul sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, ada rambut, ada kulit, ada pengantin, ada hantaran. Cuma sekarang yang menghasilkan produk yang nyata itu kita coba kerajinan. Nah, kerajinan itu kan kelihatan ya hasilnya. Kita coba itu, kita kembangkan. Memang dasarnya semua harus ada hobi ya. Kalau nggak hobi, nggak terpaksa nggak bisa. Ibu bisa diceritakan ini berdirinya dari tahun berapa, lalu prosesnya seperti apa hingga bisa menjadi seperti sekarang? Ya, perjalanan cukup lama ya, dari tahun 80-an. Prosesnya dari masih awal masih sangat minim. Berkembang sampai sekarang sudah tingkat nasional gitu. Kita sudah dapat penghargaan nasional, udah semua. Tadinya memang dari lingkungan sendiri. Bisa diceritakan itu seperti apa, Bu? Misal Ibu membuat satu produk lalu masyarakat melihat seperti Iya, di sini nggak banyak program ya. Terus salah satu kan ada keterampilan tadi itu. Nah, keterampilan itu memberi informasi ke lingkungan. Lingkungan yang paling dekat itu kelurahan ya. Kelurahan itu kan ada satu namanya PKK ya. Di situ ada lomba produk unggulan, UP2K namanya ya. UP2K itu melihat di sini loh. Di sini tuh di tempat kita ini maksudnya ada produk yang menarik. Nah, coba jadi dicalonkan untuk ikut lomba. Produk itu ikut lomba. Jadi kita apa salahnya untuk ngetes kita juga ya. Ngetes produk kita, akhirnya kita ikut lomba. Ya, akhirnya waktu ikut lomba, kita maju tuh di tingkat provinsi. Dari provinsi kita bisa produk kita tersaring bisa masuk tingkat nasional. Jadi menjadikan satu produk unggulan. Nah, karena produk kita udah masuk di wilayah unggulan, jadi kita mendapat mitra banyak ya. Mitra kita karena waktu penilaian itu ada UKM. Nah, ya, dari Dekranas ada yang untuk datang untuk menilai kita ya, dari perindustrian, perdagangan, terus ada juga dari pariwisata. Jadi lingkungan ada perempuan, jadi banyak lingkungan dan instansi yang terlibat dalam penilaian. Nah, begitu kalau kita dinyatakan sebagai unggulan, bagi kita sudah terbuka itu. Pemasaran produk yang dihasilkan anak-anak latihan itu terbuka. Jadi kita dikasih kesempatan untuk misalnya pameran. Kita berapa tahun dapat Inakrab ya. Inakrab kan tingkat nasional ya. Bukan nasional lagi ya. Udah dunia kayaknya masuk ya. Terus PRJ kita sering, PPKD. Jadi tiap kali ada pameran atau basap pasti kita dilibatkan. Karena latar belakang beliau-beliau itu sebagai itu dia mengerti juga kalau produk ini adalah hasil pendidikan masyarakat. Nah, karena saya itu bukan seorang pedagang. Saya adalah seorang pendidik. Hasil yang dihasilkan tadi banyak itu adalah hasil pendidikan. Jadi mereka ada tergerak juga untuk membantu anak-anak yang kita didik yang sekarang sudah menghasilkan. Kalau tidak dibantu, untuk saya untuk pemasaran kan agak sulit ya. Sulit, sewa tempat nggak mungkin, sewa ini nggak mungkin karena biayanya kita belum sampai ke situ. Jadi mereka sering kasih kita tuh untuk pamerannya, untuk basarnya, itu luar biasa menurut saya tuh. Lalu membuat kerajinan tangan kan bukan sesuatu yang mudah ya, Bu, ya. Dibutuhkan ide-ide yang memang kreatif dan inovatif. Ya. Biasanya Ibu mendapatkan ide-ide tersebut dari mana sih? Kebetulan saya kan salah satu anggota dari Dewan Kerajinan Nasional. Nah, di situ juga kebetulan saya juga sebagai seorang tenaga pendidik di kerajinan. Jadi situ kumpullah pengrajin-pengrajin yang tingkat nasional atau tingkat provinsi, kumpul semua di Dewan Kerajinan itu. Jadi kita di situ banyak dapat informasi. Dari informasi yang kita dapat bisa kita inovasi. Produk kita biasanya tuh tidak produk pasaran ya. Sesudah kita dapat informasi, kita inovasi dengan produk yang baru.
Nah, di situ saya banyak teman, banyak yang kita masukkan. Jadi nggak kita sendiri langsung pinter, itu nggak bisa. Kita banyak belajar. Kalau mendidik misalnya orang yang awam gitu Bu ya, yang memang tidak punya ide kreatif seperti Ibu atau yang lainnya, melatih itu gimana Bu? Sulit atau membutuhkan jangka waktu berapa lama untuk bisa membuat sebuah produk yang memang punya nilai jual tinggi? Kalau untuk rata-rata, misalnya rata-rata sih semua juga datang ke sini pasti nggak bisa ya. Nah, memang kita harus punya kesabaran, namanya mendidik ya. Orang ada yang cepat ngerti, ada yang nggak ngerti-ngerti. Nah, yang cepat ngerti ya berarti sesuai jadwal akan selesai. Tapi yang nggak ngerti berarti kita harus perhatian khusus untuk dia. Mungkin yang lain 3 hari, mungkin itu 5 hari baru jadi. Tetap dia harus ikut. Nggak boleh kita singkirkan dia sebagai orang yang nggak ngerti, jangan. Dia tetap menghasilkan, mungkin yang lain bagus, dia kurang sedikit, tapi dia tetap harus belajar. Ibu, tadi usia kan kita sudah syuting bagaimana membuat kerajinan yang dari kerang itu, jam dinding dari kerang. Itu Bu, untuk modal awalnya Bu, bagi masyarakat yang mungkin ingin mencoba untuk membuat jam dinding tersebut, modalnya berapa sih Bu? Modalnya kalau jadi paling 40 ribuan, 35 sampai 40 ribu, tapi nilai jualnya bisa sampai 90 atau 100 ribu. Dan itu bahan-bahannya apa saja Bu, bisa dijelaskan?